Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 Oktober adalah peringatan Hari Stroke Sedunia dengan tema Setiap Menit Berharga. Para sahabat, saya ingin membagikan informasi terkait dengan stroke kepada Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Nah, stroke itu merupakan penyebab kematian kedua dan penyebab kecacatan utama baik di Indonesia maupun global. Untuk itu, stroke merupakan kondisi darurat medis yang diakibatkan oleh terputusnya atau berkurangnya aliran darah ke otak. Ini dapat disebabkan oleh kondisi penyumbatan pembuluh darah otak maupun pecahnya pembuluh darah otak. Nah, Bapak Ibu semua, di saat pasokan aliran darah dan nutrisi ke otak berkurang akan menyebabkan kematian sel-sel otak kita. Karena apa? Karena sel otak itu sendiri tidak mempunyai cadangan oksigen dan nutrisi. Nah, kita perlu mencegah terjadinya stroke. Nah, untuk mencegah terjadinya stroke, kita perlu mengendalikan faktor risiko karena tidak ada satu penyebab pasti terjadinya stroke, yang ada adalah faktor risiko. Nah, yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mempunyai gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi, kontrol teratur minum obat dan usahakan tekanan darah di bawah 150. Yang kedua, diabetes mellitus. Nah, atau penyakit gula. Jika ada, itu kendalikan atau kontrol kadar gula darah, diet dan kontrol teratur. Yang ketiga, kolesterol. Nah, hindari makanan-makanan yang mengandung lemak, ya seperti jeroan, yang mengandung lemak tinggi dan lain-lain. Nah, kemudian kita harus menata yang namanya gaya hidup. Yang pertama, batasi asupan garam atau natrium, kemudian perbanyak makan buah dan sayur, kemudian yang kedua, lakukan aktivitas fisik, yaitu lakukan olahraga minimal 30 menit 3 kali seminggu. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, ya turunkan berat badan. Kemudian tidur secara teratur 6 sampai 8 jam malam hari. Kemudian kelola stres. Nah, ini nggak kalah penting ya Bapak Ibu semua, kelola stres. Kemudian berhenti merokok. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, kita perlu mengenal tanda dan gejala stroke itu apa. Ya, ini akan mempengaruhi kita dalam hal mengambil keputusan atau memanfaatkan layanan kesehatan. Nah, ada yang paling mudah diingat itu segera ke RS. Ya, kita nyanyi ya. Senyum mencong tak simetris, gerak separuh tubuh melemah, bicara peluh tiba-tiba, kesemutan separuh tubuh, rabun pandangan di mata, sakit nyeri hebat di kepala, segera ke RS, segeralah ke rumah sakit, segera ke RS, segeralah ke rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, itulah tanda dan gejala stroke. Itu segera ke RS ya. C-nya senyum mencong atau adanya pelo ya, pelo. Satu sisi wajah tertarik, kemudian gerak anggota tubuh atau separuh tubuh melemah. Adanya kelemahan satu sisi, tangan dan kaki kiri atau tangan dan kaki kanan. Itu biasanya tanda gejala khas dari stroke ya. Nah, kemudian bicara pelo, kemudian ada kesemutan seluruh tubuh, kemudian R-nya rabun pandangan di mata, ada pandangan buram, ya. Kemudian ada nyeri kepala yang hebat. Nah, Bapak Ibu semua, jika ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala tersebut, kita harus berpikir ini adalah tanda dan gejala stroke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk penanganan awal jika ditemukan, yang pertama adalah baringkan penderita,
dengan nyaman. Artinya tidurkan, kemudian leher harus tetap netral, ya tidak boleh terpelintir, karena tujuan utamanya adalah memperlancar aliran darah ke otak dan aliran balik dari otak. Ya, kemudian boleh ditinggikan 15 sampai 30 derajat. Kemudian tenangkan penderita atau korban, karena biasanya di saat ada gejala tersebut biasanya pasien akan panik, ya panik. Kemudian harus kita tenangkan sambil mencermati perubahan dari gejala. Kemudian ini yang perlu harus diingat, jangan memberi makan atau minum pada saat serangan awal, karena ini sering terjadi pada pasien stroke. Itu akan mengalami biasanya banyak mengalami gangguan menelan atau kelumpuhan-kelumpuhan saraf menelan. Saat diberi makan atau minum, ini akan berbahaya, akan masuk ke saluran nafas pasien, ini akan memperburuk kondisi pasien. Kemudian segera bawa ke rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, untuk membawa ke rumah sakit, ini saran, sebaiknya yang pertama yaitu bawalah ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas CT scan. Nah, ini penting karena untuk menegakkan diagnosis dari stroke itu adalah yang minimal itu CT scan. Karena untuk menentukan apakah ini stroke perdarahan atau stroke sumbatan. Nah, yang kedua, bawalah ke rumah sakit yang mempunyai layanan code stroke. Ya, code stroke itu adalah layanan cepat, ya adanya tim dan protokol untuk layanan cepat dan memangkas waktu terhadap kasus stroke. Ya, di dalamnya ada tim, ada spesialis saraf, ada perawat, ada tenaga radiologi, ada tenaga labor. Di mana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan mulai dari pemeriksaan awal sampai tegaknya diagnosis, itu dengan waktu yang singkat, sehingga diputuskan kalau pada stroke dengan sumbatan adanya fasilitas untuk memberikan terapi yang dikenal dengan terapi trombolitik untuk melepaskan sumbatan. Nah, terapi trombolitik ini untuk melepaskan sumbatan dengan segera, kemudian dengan tujuan untuk memperbaiki gangguan atau saraf yang dengan cepat dan meminimal gejala sisa dari stroke itu sendiri. Nah, kemudian kalau bisa di tempat fasilitas kesehatan yang mempunyai layanan bedah saraf, kemudian juga neurointervensi. Karena untuk kasus-kasus perdarahan misalnya mungkin perlu untuk evakuasi perdarahan, perlu operasi, kemudian juga perlu neurointervensi. Jadi sedapat mungkin bawalah ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas tersebut. Nah, kemudian segera segera ke RS. Kalau bukan kalau bisa, harusnya di bawah 4,5 jam untuk udah sampai ke IGD rumah sakit. Ya, nah itu Bapak Ibu. Kemudian untuk pasca stroke apa yang dapat dilakukan Bapak Ibu semua? Yang pertama minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter dan kontrol teratur. Kemudian memodifikasi lingkungan dan gaya hidup, mulai dari makanan, kemudian lingkungan, karena biasanya pasien stroke yang mengalami disabilitas atau gangguan, biasanya karena butuh waktu, seperti butuh pegangan untuk di kamar mandi atau di rumah. Kemudian rehabilitasi. Nah, ikuti program latihan dari dokter rehabnya dan tenaga fisioterapi yang sudah diprogramkan. Kemudian berikan dukungan terhadap keluarga, terutama dalam pengelolaan emosional dan juga dukungan secara fisik dalam hal bantuan terhadap perawatan dasar. Nah, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, sesuai dengan peran keluarga terhadap kesehatan ada 5. Yang pertama, ya, mengenal masalah kesehatan. Ya, kita harus mengenal dalam hal ini tentunya tanda ada gejala stroke ya terhadap anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan. Nah, di saat adanya gejala atau keluarga kita mengalami stroke dan keputusan segera apa yang harus kita ambil. Kemudian melakukan perawatan, baikkan penanganan awal maupun perawatan pasca stroke-nya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian memodifikasi lingkungan. Yang terakhir, peran keluarga adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah,
Sekarang di zaman sekarang di media sosial, hampir semua rumah sakit sudah mempunyai media sosial di mana di sana tersedia informasi-informasi layanan apa yang tersedia di rumah sakit tersebut. Nah ini kita perlu tahu sebagai anggota keluarga, di saat adanya gangguan atau masalah kesehatan kepada anggota keluarga kita, kemana kita tepatnya harus membawa, kemudian kita harus memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.